Assalamualaikum dulur, selamat sore. Hari ini ke lahan ya. Ini di gubuk. Tuh gubuk di lahan. Tuh. Hari ini cari pakan. Biasa kegiatan sore cari pakan ternak sambil bawa ini pupuk kandang kerete, peralatan cari pakan rumput itu. Ini parang untuk cari rumput. Ini tali karet biasa sama motor. Biasa kegiatan peternak itu petani peternak organik ya. Kelahan harus rajin bawa kotoran ternak ya, kayak serindel atau mungkin bekas pakan ternak ya, limbah pakan ternak. Sulit nggak Pak ya? Itu jadi petani peternak organik ya. Ya emang perlu belajar dan perlu ketelakitan kawan ya. Untuk petani peternak organik itu nggak bisa instan ya, nggak bisa cepet ya. Paling nggak itu bisa berjalan sekitar 1 tahun 2 tahun baru bisa berjalan. Cuman kelebihannya petani peternak organik itu pokoknya bibit, pupuk, obat sama benih tanaman, bibit ternak itu gratis ya. Sekali beli nggak usah beli lagi. Beda dengan petani peternak yang menggunakan bibit-bibit pabrikan ya. Itu biasanya bibit dan benih pabrikan itu habis panen harus beli lagi. Silahkan untuk petani peternak sudah saya berikan wawasan terkait pertanian organik, peternakan organik, kelebihan dan kekurangannya. Yang mau pilih yang metode pabrikan monggo. Kalau saya pribadi pilih pertanian dan peternakan organik yang tersambung ya, terintegrasi atau terpadu. Biasa ya petani peternak itu pakainya seadanya. Ini celana biasa, kayak baju-baju bekas, nggak bakalan pakai pakaian yang fashionable ya kalau ke ladang atau kan. Begini seadanya. Ini kaos bekas, topi butut. Biasa ini untuk pelindung wajah dari nyamuk dan juga bulu-bulu tanaman ya, tanaman di ladang. Gini kawan ya, saya akan menjelaskan terkait pertanian peternakan organik. Kekurangannya ke pertanian peternakan organik itu semua menggunakan bibit-bibit dan benih lokal ya. Perlu proses yang agak panjang untuk mencapai panen ataupun perkembangan pertumbuhan ternak ya. Tapi kelebihannya sehabis itu gratis ya. Kalau saya ini sudah hampir 10 tahun menggunakan metode pertanian peternakan organik tanpa bahan-bahan pabrikan, hanya memutar bahan organik yang ada di ladang pertanian seperti itu. Tuh. Ini reside, itu ada pepaya, itu ada kelapa dan lain-lain ya. Biasanya juga saya tumpang sari dengan tanaman buah alpukat atau yang mungkin yang bisa hidup cengkeh, itu yang tanaman primadona tetap saya tanamin cengkeh. Yang nggak bisa hidup cengkeh saya tanamin alpukat sama kelapa ya. Jadi senangnya organik saya itu gratis, sehat. Dan beda ya, untuk kesehatan lebih terjamin ya. Mungkin lebih detailnya bisa tanya ke pakar atau ahlinya, saya bukan pakar ya. Jadi memulainya nggak usah pakai modal ya. Pakai cara seadanya. Misal kita punya lahan setengah hektar atau mungkin 1/10 hektar lah, nggak masalah. Itu untuk keseimbangan. Untuk lahan setengah hektar itu kalau kambing atau domba itu standarnya 5 ekor. Jadi 4 jantan, 4 ekor betina, 1 ekor pejantan, maksimal 10 ya. Kalau pemupukannya full mampu 10 itu setengah hektar. Tapi kalau standar saja itu sebaiknya 5 saja. Nanti diselingi dengan kita ternak ayam ya, atau bebek ataupun mungkin angsa atau unggas ya. Itu lebih bagus karena pupuknya nanti akan lebih
lebih multi ya. Nanti unsur P dan K dan juga N-nya lebih terjamin ya. Gini ya, untuk nyetelnya gitu, 1,5 hektar itu 5 ekor kambing ditambah juga ternak seperti unggas. Dan juga kalau mungkin ikan juga bagus. Tapi kita pakannya jangan sampai beli, harus produksi dari lahan-lahan kita sendiri. Jadi misal yang terbagus itu sebenarnya bukan ditanamin pakan ternak gini. Sebenarnya ya dinanaminnya seperti jagung ya. Jagung itu nanti ditanam bertahap ya. Jadi 1 kali tanam itu mampu untuk memberi pakan 1 hari ternak ya, siklus ternak. Jadi nanti nanamnya tiap hari nanam, terus sampai panen tuh muter lagi. Terus hasil panennya seperti jagung atau mungkin ketela itu dijual, tapi limbahnya nanti dikasihkan pakan ternak ya. Jadi tidak ada yang buang. Jadi itu lebih efektif. Kalau saya ini sementara kan saya tanamin pakan ternak seperti reside, pakcong dan lain-lain ya. Terus saya tumpang sari, kelapa dan lain-lain. Yang bagus itu sebenarnya palawija, terus tumpang sari yang lainnya. Tapi saya karena waktu terbatas, saya nggak bisa nanam palawija. Jadi pakan ternak saya tumpang sari tanaman tinggi ya. Begitu kawan, nanti kita belajar di situ kembangkan sesuai lahan yang kita punya. Jadi lahannya 10 hektar ya, kita peliharanya paling 2 ekor kambing atau domba. Diputar terus diefektifkan ya. Kita kalau punya penghasilan ditabung, terus disambi dengan ada sampingan kerjaan yang untuk harian ya, misalnya untuk penghasilan harian bisa mancing lah bahasanya, atau buruh lain-lainnya bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Atau kalau perlu ternaknya itu ternak yang hasilnya harian, misal itu kambing perah atau sapi perah ataupun mungkin ayam petelur dan lain-lain yang bisa menghasilkan harian. Dan juga kalau misal tanaman pertanian itu nanam sayur yang harian, yang tanamnya itu tiap hari. Jadi tiap hari bisa panen ya. Itu mari kita silahkan apa yang berpotensi di daerah kita maksimalkan ya. Jangan sampai lahan kita daerah kita yang sulit air kita bikin sawah, itu keliru ya. Tanam sesuai dengan habitat di situ ya. Biar kita nggak terlalu susah dan juga nggak terlalu ribet ya. Kita jangan melawan kondisi alam, kita nanti lebih sulit. Oke kawan, mari kita belajar bereksperimen tentang pertanian peternakan organik yang gratis ya. Belajar gratis biar kita tidak tergantung pabrikan dan kita bisa mandiri seutuhnya. Petani peternak organik mandiri, tidak tergantung ke siapa-siapa dan tidak merepotkan negara. Tidak membutuhkan subsidi dari pemerintah seperti pupuk-pupuk bersubsidi. Lebih baik untuk anggaran subsidi digunakan untuk membantu masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Oke kawan, petani peternak bisa mandiri tergantung kita mau apa enggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.